pasca observasi kepada Ibu Eka Putri Juliani Nugrawati, di mana beliau yang telah saya observasi pada supervisi akademik yang dilakukan pada pagi hari tadi. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Baiklah Bu Eka, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Eka terkait supervisi akademik yang sudah saya laksanakan kepada Bu Eka, kegiatan pembelajaran yang berlangsung yang dilaksanakan Bu Eka pada pagi hari tadi. Kegiatan yang saya lakukan ini bertujuan untuk mengevaluasi pembelajaran yang telah Ibu Eka lakukan. Apakah Ibu Eka berkenan saya memberikan pertanyaan kepada Ibu Eka? Monggo Pak, saya berkenan menjawab. Ya, baik Bu. Yang pertama, bagaimana perasaan Bu Eka terkait perjalanan proses pembelajaran yang sudah berlangsung tadi? Alhamdulillah Pak, saya sangat senang karena apa? Dengan adanya pembelajaran itu anak-anak jadi lebih semangat lagi dalam melaksanakan pembelajaran dengan adanya media-media yang saya gunakan tadi. Baik Bu, bisa diceritakan area pengembangan yang dilakukan di dalam kelas, langkah pembelajaran apa yang Bu Eka lakukan tadi? Baik Pak, yang pertama, langkah pembelajaran yang pertama yang jelas ya, proses pembelajaran itu kegiatan awalnya dimulai dari membuka dengan salam, lalu berdoa, dan tak lupa lagi menanyakan kabar anak-anak. Ya. Dan saya melakukan persepsi juga dalam pembelajaran tadi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran itu yang sangat penting dan kalau bisa jangan sampai saya lupakan, itu ya Pak. Pada kegiatan inti saya memberikan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ya berupa materi tadi, materi pembagian. Alhamdulillah anak-anak itu bisa menjawab walaupun ada beberapa yang belum bisa. Kemudian saya menayangkan video tentang pembagian. Alhamdulillahnya anak-anak itu dengan video itu responnya itu baik, merespon baik pembelajaran yang saya sampaikan dengan menggunakan video itu. Dalam video juga ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaannya di video itu saya ngajak anak-anak itu bagaimana caranya menyelesaikan, bagaimana cara pembagian itu bisa terselesaikan dengan adanya media tadi ada jeruk, ada mangga. Nah, itu membuat siswa itu lebih semangat lagi dalam memperhatikan karena adanya buah-buah berwarna-warni itu. Peserta didik tadi juga ada diskusi Pak, diskusi secara kelompok. Saya bentuk dalam satu kelas itu saya bentuk 3 kelompok karena di sini siswa saya jumlahnya ganjil 9, jadi saya bentuk 3 tiap kelompoknya, ada kelompok A, B, C. Nah, mereka merespon baik lah. Kerja kelompok itu mereka merespon baik karena adanya media pembelajaran yang saya siapkan itu juga salah satunya menjadikan siswa itu lebih semangat dalam melaksanakan tugas kelompok itu. Setelah tugas kelompok mereka berdiskusi menyelesaikan permasalahan yang ada. Permasalahan yang saya berikan itu tadi ada dari salah satu perwakilan kelompok maju ke depan untuk mendiskusikan, menyampaikan hasil diskusi yang mereka kerjakan tadi. Nah, setelah itu pekerjaan kelompok sudah selesai, anak-anak sudah diskusi, saya memberikan tes lembar formatifnya juga. Anak-anak mengerjakan dengan penuh semangat karena saya rasa mereka sudah mampu. Setelah adanya video pembelajaran tentang pembagian, setelah adanya materi-materi yang saya berikan tadi, saya rasa anak-anak sudah mampu dan menyelesaikan tes formatif itu dengan baik dan juga dengan cepat pastinya. Setelah itu kegiatan penutup. Nah, tidak lupa merefleksikan pembelajaran yang telah saya laksanakan tadi dengan cara menanyakan apakah ada kesulitan. Alhamdulillah anak-anak menjawab tidak ada Pak. Ya, mereka kemungkinan sudah mampu ya, untuk materi pembagian dasar itu tadi. Setelah itu kegiatan penutup merefleksikan sudah saya ajak berdoa untuk mengakhiri pembelajaran dan saya tutup dengan salam. Alhamdulillah pembelajaran sudah berhasil saya laksanakan. Mungkin seperti itu, baik benarnya monggo Pak Ubed yang bisa menilainya seperti itu. Baik Bu, Bu Eka sudah menceritakan panjang lebar
Eka tentang kegiatan yang sudah dilakukan pada pagi tadi. Nah, sekarang jauh mana sih Bu Eka area perkembangan yang telah Ibu sampaikan sudah berhasil dicapai atau kira-kira sudah berhasil apa belum? Oh ya, ya Pak ya, saya coba untuk menjawab nih. Alhamdulillah, menurut saya, menurut pandangan saya ya Pak, lain lagi dengan menurut pandangan yang lain ya. Alhamdulillah sudah berhasil dicapai dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya sampaikan ke anak-anak. Tujuan pembelajaran saya, siswa dapat melakukan pembagian ya bilangan caca sampai 100. Selain itu juga siswa dapat mengerjakan soal cerita dengan mengaitkan pembagian itu dengan benda-benda konkret yang sudah saya siapkan tadi. Salah satunya ada permen, ada manik-manik, nah seperti itu Pak. Baik Bu Eka, ketika tujuan pembelajaran itu memang sudah dicapai, tapi dalam proses pembelajaran tentu ada beberapa kendala. Kendala apa yang dihadapi oleh Bu Eka pada saat pembelajaran tadi? Kendala pasti ada ya Pak ya, karena tidak semua siswa itu sama dalam artian pemahaman materinya. Ada salah satunya ada siswa yang pasif, nah itu termasuk kendala Pak. Karena apa? Mungkin dia kurang pede dalam menyampaikan. Sebenarnya kalau bisa pede, mungkin dia bisa menyampaikan. Terus selain siswa pasif, mungkin ada juga yang takut. Nah, takut apa? Takut salah. Kalau menyampaikan nanti takut salah, makanya dia pilih diam seperti itu Pak. Mungkin itu ya kendalanya dari siswa yang pasif, dari siswa yang takut. Nah, itu kendala yang menurut saya Baik, saya paham apa yang terjadi atau kendala yang dialami oleh Bu Eka. Kira-kira mengapa kendala atau hal itu terjadi? Mengapa kendala itu bisa terjadi ya? Mungkin kalau menurut pandangan saya, di siswa saya tadi setelah saya lihat-lihat ada yang terlalu aktif sampai benar salah jawab ada Pak. Nah, karena itu dia merasa pede. Ada yang diam saja ditanya, dia mungkin kendalanya takut Pak, takut salah, nanti kalau salah mungkin takut diomel seperti itu. Padahal pada dasarnya tidak, salah tetap guru harus mengapresiasi bagaimana siswa itu menyampaikan. Ada juga yang siswa pasif itu diam saja Pak. Setiap pembelajaran itu selalu diam ada Pak, seperti itu. Sampai walaupun tidak pembelajaran dia tetap diam juga ada. Itu salah satunya. Baik Bu, lanjut kira-kira Bu Eka, kalau kita memberikan penilaian kepada peserta didik Bu Eka itu kemampuan dalam bertanya dan kepercayaan diri siswa itu kira-kira siswa itu berada di level berapa Bu? Kalau level tingkat kepercayaan diri siswa kepercayaan diri siswa itu kalau tingkat bertanyanya itu kira-kira berada kalau ada level 1 sampai 10 ya Pak. Kalau ada level 1 sampai 10 mungkin itu level 4 sampai 5 lah Pak. Karena apa? Mereka itu kurang lah, saya rasa kurang tingkat kepercayaan diriannya. Maka dari itu saya bisa nilainya itu separuh lah Pak, 5 itu lah Pak gitu. Baik Bu, ketika Bu Eka berarti menilainya sekitar 4 sampai 5, kira-kira nantinya setelah ini Bu Eka itu menginginkan peningkatan pada level berapa peserta didik itu dalam kepercayaan diri dan dalam bertanyanya itu? Kalau kepercayaan diri 1 sampai 10 ya Pak, nggak neko-neko. Saya hanya minta 6 sampai 7 saja loh Pak. Karena apa? Kalau 8, 9, 10 mungkin terlalu banyak permintaan saya. Jadi tingkat kepercayaan dirinya melebihi ya. Mungkin 6 sampai 7 itu Pak. Ya, mulai dari kumpul sekarang kan semester ganjil ya Pak. Saya perbaiki lagi. Ya, saya mengajak siswa untuk terus meningkatkan kepercayaan dirinya sehingga bisa mencapai level yang saya inginkan. Baik Bu Eka, dari level 4 sampai 5 tadi kemudian naik ke level 6 sampai 7, usaha apa yang sudah Bu Eka lakukan untuk meningkatkan dari level yang tadi? Ya, salah satu usaha yang saya lakukan ya Pak,
saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat. Karena apa? Salah satu menyampaikan pendapat itu dapat meningkat kepercayaan dirinya, karena siswa yang tidak bisa ngomong lalu bisa berbicara. Nah, itu adalah salah satu usaha saya yang saya lakukan. Selain itu juga memberikan kesempatan untuk presentasi. Jadi kalau berkelompok itu salah satu dari siswa setiap kelompok itu saya ajak masuk ke depan untuk presentasi. Itu salah satu usaha yang dapat saya lakukan, serta menunjukkan rasa empati kepada mereka. Jadi dengan cara presentasi anak-anak nanti saya berikan ucapan terima kasih lah. Itu salah satu yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa. Seperti itu Pak. Baik, Bu Eka. Setelah itu apa rencana yang Bu Eka lakukan untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya? Bagaimana? Saya mungkin ya Pak, saya akan menggunakan strategi atau metode-metode pembelajaran yang dapat meningkatkan minat siswa. Salah satunya menggunakan media Pak. Media pembelajaran itu salah satu yang dapat meningkatkan, menurut saya itu Pak. Selain media pembelajaran berupa video atau juga berupa benda-benda konkret tadi yang saya gunakan itu permen, mani-mani, itu anak-anak lebih aktif lagi, seperti itu. Selain itu saya juga memilih media pembelajaran yang bervariasi Pak ya. Jadi tidak hanya permen saja untuk pembagian, ada batu kerikil tadi, tapi saya belum sempat mencari batu kerikil, jadi cukup permen dan mani-mani dan yang ada yang saya miliki gitu Pak. Baik, Bu Eka, luar biasa sekali, semangat sekali. Sampai di sini apa kira-kira yang Ibu Eka dapatkan dari percakapan yang kita lakukan pada siang hari ini? Nah, percakapan pada siang hari ini yang saya dapatkan ya Pak ya, mungkin dengan cara ini untuk kedepannya saya bisa lebih memperbaiki Pak pembelajaran saya. Mungkin kemarin saya jarang menggunakan media, sekarang mungkin saya lebih sering menggunakan media. Kemarin saya tidak pernah memutarkan video, mungkin sekarang dengan cara ini saya bisa mengetahui anak-anak kalau diputarkan video itu semangat luar biasa untuk mendapatkan pelajaran dari saya ya, mungkin itu ya. Selain itu saya lebih sering memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan pendapat dan selalu memberikan apresiasi kepada mereka. Contohnya kalau siswa yang mau maju ke depan nanti saya beri hadiah permen saja loh, sudah cukup senang mereka Pak, seperti itu. Saya juga menggunakan metode dan strategi pembelajaran yang bervariasi sesuai kebutuhan dan gaya belajar peserta didik, sehingga mereka itu lebih paham dalam pemberian materi dan lebih selain itu menumbuhkan kepercayaan diri siswa. Seperti itu Pak Ubed. Baik, Bu Eka, kira-kira kapan yang sudah direncanakan Bu Eka ini bisa terrealisasikan? Seperti itu, Bu Eka. Kalau bisa ya secepatnya Pak. Mungkin dalam minggu